المسلمين أما بعد فقال المصنف والعلماء الذين كتبت أقوالهم في هذا الكتاب المبارك حفظهم الله رحمهم الله نفعنا بهم وبعلومهم وبعلوم شيخنا وبعلوم العلماء العاملين في الدارين آمين. Bab salatil jamaah, bab tentang solat berjamaah. Fadluha kabir, keutamaannya besar. Fil hadis, di dalam hadis Nabi, salatul jamaah afdal min salatil fadh bi 27 darajah. Salat berjamaah kata Nabi Muhammad lebih utama dari salat sendirian dengan 27 derajat. Artinya bedanya salat berjamaah dengan salat sendirian sebanyak 27 tingkatan bedanya. Aqalluha, minimal solat berjamaah imam wa makmum, satu orang imam dan satu orang makmum. Imam, makmum cukup, itu sudah dinamakan berjamaah. Fawaiduha katsirah, faedah-faedahnya solat berjamaah itu sangat banyak. Minha, di antaranya al-awwal, yang pertama, al-itqu wan najah minan nar. Orang yang sholat berjamaah dapat jaminan selamat dari neraka. Al-thani, yang kedua, as-salamah minan nifaq, selamat dari stempel kemunafikan. Berarti dia bebas dari golongan orang-orang munafik. Yang ketiga, qabulus shalah, salatnya pasti diterima. Dulu sudah pernah lama saya pernah sampaikan, ya. Dulu sudah pernah disampaikan bahwasanya orang sholat berjamaah ini ibaratnya seperti air. Kita kalau punya air satu gelas, kemasukan najis, ya. Kita punya air satu gelas, ada najisnya. Kan air sedikit, kalau kemasukan najis berubah atau tidak berubah, salah satu daripada tiga sifatnya, warna, rasa, bau, kan najis dia. Walaupun tidak berubah, karena sedikit, dah sampai 2 kula. Kalau air tersebut mutan najis, karena kemasukan najis, kan tidak bisa dipakai bersuci. Tidak bisa, ditolak. Tapi kalau air yang mutan najis tersebut, yang satu gelas itu, kita gabung dengan air najis yang banyak. Ini air najis, ini air mutan najis, ini air mutan najis, ini air mutan najis. Mungkin ada 1000 gelas. 1000 gelas itu semuanya air mutan najis. Kita gabungkan di suatu tempat seperti di dalam bak mandi. 1000 gelas air yang mutan najis kita gabung ke dalam bak mandi. Kemudian setelah bergabung air tersebut, berkumpullah air yang banyak atau lebih dari 2 kula. Kita lihat, ternyata salah satu sifat daripada 3 sifat itu tidak ada yang berubah. Rasa, warna, bau, tidak ada berubah. Maka air yang banyak itu bisa digunakan kembali untuk bersuci. Tapi karena digabung menjadi, kemungkinan kecil sekali solat kita diterima. Karena kita kotor, kita banyak dosa, khusyuknya susah. Saya lah terutama banyak mikirkan ini dan itu. Nah, dengan solat berjamaah digabung menjadi satu, solat kita diterima oleh Allah SWT. Ketika solat berjamaah itu, Allah melihat imamnya. Kalau imamnya khusyuk, semua solat diterima. Imam tidak khusyuk, lihat sop pertama, belakang imam ke kanan. Tidak ada yang khusyuk, belakang imam ke kiri. Tidak khusyuk, melihat sop kedua. Kalau ada satu orang saja khusyuk, terima solatnya. Kalau tidak ada yang khusyuk sama sekali, yang solat semua tidak ada yang khusyuk, tetap diterima Allah. Karena apa? Karena berjamaahnya itu. Makanya solat berjamaah itu pasti diterima oleh Allah SWT.
Yang keempat, faedah solat berjamaah, maghfiratul dzunub, dosa diampunkan. Yang kelima, al-ajrul azim, balasannya besar. Tadi sudah kita dengar hadisnya, orang solat berjamaah berbanding dengan solat sendirian 27 kali lipat. Ada suatu cerita orang soleh, dia ini tidak pernah tinggal solat berjamaah. Pada suatu hari dia ketinggalan solat berjamaah. Akhirnya dia menyesal, sedih. Dia ingin mendapatkan keutamaan seperti solat berjamaah itu. Dia cari-cari orang untuk solat berjamaah, tidak ada. Akhirnya padahal tuh, kalau kita sudah solat belum solat nih, orang sudah solat berjamaah, kita pengen dapat pahala berjamaah, panggil satu orang, ajak solat. Boleh, ajak satu orang untuk solat, walaupun dia sudah solat, ajak dia solat, kecuali kalau habis solat subuh sama solat asar ya, kan tidak boleh solat. Misalnya kita habis solat isya nih, orang udah solat isya udah selesai, tahu-tahu ada orang terlambat masuk, dia tinggal sendirian, dia pengen solat berjamaah, diajak satu orang yang sudah solat pun diajak untuk menemani dia. Misalnya saya datang terlambat, orang udah selesai solat, saya pengen solat berjamaah, saya panggil lah satu orang menemankan saya solat. Dia udah solat, dia menemankan saya, biar saya dapat pahala berjamaah. Boleh enggak? Boleh. Terus yang menemankan saya ini niatnya gimana? Niat solatnya, kan dia udah solat, niatnya gimana? Nah, perhatikan. Kalau dia dulu pernah meninggalkan solat, maka niatnya dia qadhaan. Misalnya isya nih, sholli fardhu isya'i 4 raka'atin mustaqbil qiblati qadhaan ma'muman lillahi ta'ala. Ketika takbir Allah, niat dalam hati, saya solat isya 4 rakaat menjadi makmum menghadap kiblat sebagai mengganti solat wajib karena Allah Ta'ala, sebagai ganti, karena dia dulu pernah meninggalkan solat. Kalau dia tidak pernah meninggalkan solat isya misalnya, tidak pernah, gimana niatnya? Usalli fardhal isya'i ma'muman lillahi ta'ala, tidak usah qadhaan, tidak usah adaan. Usalli fardhal isya'i ma'muman lillahi ta'ala, ketika takbir Allah, saya solat isya menjadi makmum wajib karena Allah Ta'ala. Dah. Kalau dia bingung pernah meninggalkan solat isya apa enggak ya, lupa nih, dulu pernah meninggalkan solat isya apa enggak, niatnya sama kayak tadi, usalli fardhal isya'i ma'muman lillahi ta'ala, tidak usah adaan, tidak usah qadhaan, usalli fardhal isya'i ma'muman lillahi ta'ala. Maka kalau dia dulu, dia kan lupa pernah meninggalkan apa enggak, lupa, maka solatnya dia itu yang dia niatkan usolli fardhal isya'i ma'muman lillahi ta'ala itu, solatnya dia itu kalau dulu memang dia pernah meninggalkan solat itu sebagai penggantinya. Kalau dulu dia tidak pernah meninggalkan solat itu jadi sunnah untuk dia. Bisa dipahami ya? Nah, jadi kalau ada orang ngajak kita nemankan solat, itu boleh. Kalau ngajak kita nemankan solat, boleh. Kecuali kalau habis solat subuh, solat isya. Kecuali kalau kita habis solat subuh dan isya itu kita ganti solat, boleh. Dulu kita pernah meninggalkan solat subuh nih, ada orang datang solat subuh terlambat, dia ngajak kita solat habis subuh, dan kita dulu pernah meninggalkan solat subuh, kita nemankan dia sebagai ganti solat subuh, boleh. Karena habis subuh, habis asar, 5 waktu yang dilarang solat itu, kalau untuk solat mengganti kan boleh. Nah, kalau selain itu boleh solat. Bisa dipahami bisa ya. Jadi kalau ada orang ngajak kita nemankan dia solat biar dapat berjamaah, gitu caranya. Kalau kita pernah meninggalkan solat, niatnya qadhaan. Kalau tidak pernah meninggalkan, tidak usah qadhaan, tidak usah adaan. Kalau lupa, tidak usah qadhaan, tidak usah adaan, otomatis dia. Kalau pernah meninggalkan menjadi pengganti, kalau tidak pernah solat itu menjadi sunnah. Makanya kalau kita terlambat solat itu ajak orang, jangan solat sendiri.
Kalau kita terlambat, ajak orang sholat satu orang, temankan saya, biar tetap dapat keutamaan sholat berjamaah. Kemudian lanjut tadi itu cerita. Ini orang soleh, dia ketinggalan sholat berjamaah. Dia tidak pernah ketinggalan sholat berjamaah. Suatu waktu dia ketinggalan sholat berjamaah dan dia ingin mendapatkan keutamaan sholat berjamaah itu. Akhirnya bagaimana caranya? Dia ngajak orang mau sholat, tidak ada yang menemankan dia. Akhirnya yang dia lakukan, dia sholat 27 kali. Karena dia tahu sholat berjamaah lebih utama dari sholat sendirian 27 kali kan. Akhirnya dia sholat itu 27 kali diulang sama dia. Dia kira dengan dia sholat mengulang 27 kali sholat bisa sama, dia dapat keutamaan. Akhirnya dia ulangi 27 kali. Coba bayangkan, dosa sholat panjang-panjang lah, subuh ya rakaat, kita ulang 27 kali. Apa tak bergegar lutut tuh? 27 kali diulang. Apa kita sholat isya 4 rakaat, subuh je lah 27 kali diulang, berarti 54 rakaat sholatnya. Diulang samanya. Setelah 27 kali selesai, capek, ketiduran dia. Di dalam tidur dia mimpi dalam tidurnya. Allah kasih dia pelajaran dalam tidurnya. Dia melihat jemaah masjid yang sholat berjamaah naik kuda, laju kudanya. Dia pelan, terlambat kudanya. Ini orang-orang yang sholat berjamaah di masjid mengalahkan dia. Dia manggil-manggil orang jamaah masjid yang pakai kuda yang kencang, pergi jauh sudah. Tunggu dia bilang. Dia tidak bisa ngejarnya, kudanya terlambat. Apa kata orang-orang yang kudanya kencang? Mereka mengatakan, salah kamu, kenapa kamu tinggalkan sholat berjamaah? Jadi artinya, walaupun dia sudah mengulangi 27 kali, tetap tidak sama keutamaannya dengan orang yang sholat berjamaah. Tetap lain, jauh bedanya dengan sholat berjamaah tersebut. Kemudian yang keenam, keutamaan sholat berjamaah adalah daf'ul waswas wal hifdhu minasyaitan, dapat menghilangkan waswas dan menjaga diri dari setan. Itu keutamaan sholat berjamaah yang keenam. Kemudian afdalul jamaat, sholat jamaah apa yang paling utama? Sholat berjamaah apa yang paling mulia? Al-awwal, yang pertama, jama'atu sholatil jumu'ah, sholat Jumat. Itu berjamaah di sholat Jumat, itu adalah jamaah sholat yang paling afdal dari semua sholat. Berjamaah di sholat Jumat itu. Dan tentunya kalau tidak berjamaah ya tidak sah sholat Jumatnya. Nah, itu adalah jamaah yang paling afdal. Kemudian yang kedua, jama'atu subhi, yaitu jamaah sholat subuh. Apalagi subuh Jumat. Di sini disebutkan nih, wa afdaluha jama'atu subhil jumu'ah, dan lebih utama lagi. Jadi nomor pertama kan sholat Jumat tuh, nomor dua sholat subuh, dan yang lebih utama lagi nih subuh Jumat. Itu paling utama. Kenapa? Ada hadisnya. Ada hadis khusus tentang subuh sholat Jumat. Nabi Muhammad SAW bersabda, ma min salatin afdal min salatil fajri yaumil jumu'ah wa ma hasibtu man syahidaha minkum illa maghfuran. Kata Nabi, tidak ada solat yang paling afdal melebihi solat subuh hari Jumat. Dan solat sunnahnya maksudnya. Hadis ini berkaitan dengan solat sunnah subuh hari Jumat. Dan aku, kata Nabi, menganggap bahwasanya orang yang menghadiri solat subuh itu, solat subuh berjamaah di hari Jumat itu, coba lihat, saya ulangi hadisnya. Ma min salatin afdal min salatil fajri yaumal jumu'ah. Tidak ada solat yang lebih afdal, yang lebih utama, yang lebih mulia, yang lebih baik dari solat subuh hari Jumat. Wa ma hasibtu man syahidaha minkum illa maghfuran. Dan kata beliau, aku menyangka
bahwasanya aku menganggap, kata beliau, orang yang menghadiri solat subuh berjamaah di hari Jumat, dosanya akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi paling utama nomor 1 solat berjamaah hari Jumat, ya, solat Jumat berjamaah. Yang kedua solat subuh, lebih utama lagi subuh hari Jumat, karena ada hadis khusus tentang subuh Jumat. Kemudian yang ketiga, paling utama solat berjamaah jamaatul isya, solat isya. Ar-rabi', yang keempat jamaatul asri, solat asar. Yang kelima jamaatul zuhri, solat zuhur. Yang keenam jamaatul maghrib, solat jamaah maghrib terakhir. Paling ramai maghrib ini masjid. Padahal itu yang paling terakhir, paling afdal Jumat, kedua subuh, ketiga isya, keempat asar, kelima zuhur, keenam maghrib. Maghrib terakhir. Memang yang paling afdal itu yang berat-berat memang. Kan? Yang berat-berat memang Jumat, kan? Ya, Jumat wajib kan. Subuh berat. Kan? Isya habis maghrib kan balik, kadang-kadang malas lagi nak ke masjid tu. Kemudian asar balik kerja. Zuhur bagi jam kerja, istirahat, badan capek. Memang yang paling susah itu yang paling afdal. Nah, kemudian hukmu salatil jamaah. Hukum solat berjamaah. Apa hukumnya solat berjamaah itu? Al-mu'tamad, menurut pendapat kebanyakan para ulama, annaha fardu kifayah. Fardu kifayah. Fardu kifayah itu artinya jika suatu kampung ada 2 orang yang solat berjamaah, satu kampung tidak dosa. Tapi kalau satu kampung tidak ada yang solat berjamaah sama sekali, satu kampung dosa semuanya. Itu namanya fardu kifayah. Seperti mengurus jenazah, itu kan fardu kifayah. Kemudian yang mengatakan solat berjamaah itu fardu kifayah itu pendapat Gaulun Nawawi, pendapatnya Imam Nawawi. Wa inda Rafi'i, menurut Imam Rafi'i, annaha sunnah muakkadah, bahwasanya solat berjamaah itu sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan. Jadi kalau ada orang mengatakan solat berjamaah itu fardu kifayah, betul. Ada orang mengatakan solat berjamaah itu sunnah muakkadah, betul juga. Jangan salahkan. Yang bilang fardu kifayah itu Imam Nawawi bilang fardu kifayah. Imam Rafi'i bilang sunnah muakkadah. Dua-duanya betul. Sunnah muakkadah, sunnah yang tidak pernah tinggalkan. Nah, ahkamu salatil jamaah. Hukum salat berjamaah sab'atun, ada 7. Yang pertama fardu ainin. Berjamaah hukumnya fardu ain, artinya setiap orang harus melaksanakannya secara berjamaah. Wa dzalika fi salatil jumu'ah, yaitu salat Jumat. Berjamaah salat Jumat itu harus bagi orang yang wajib melaksanakan salat Jumat. Ada tak orang yang tak wajib melaksanakan salat Jumat? Ya ada. Anak kecil kan. Kemudian perempuan tak wajib salat Jumat. Wajibnya salat zuhur. Tapi kalau perempuan salat Jumat sah dan tak perlu mengulang salat zuhur. Tapi perempuan salat Jumatnya ya harus di masjid. Itu pun jangan sampai menimbulkan fitnah. Artinya ada tempat khusus untuk mereka, ya boleh. Tapi kalau dia cogok sendiri di situ sama laki-laki, ya janganlah. Bagus dia salat zuhur ya. Kemudian siapa lagi? Dia tidak wajib salat Jumat, musafir. Musafir tidak wajib salat Jumat, wajibnya salat zuhur. Tapi kalau dia salat Jumat sah. Musafir ikut salat Jumat sah, tidak perlu ngulang zuhur. Nah, jadi hukum salat Jumat yang pertama, hukum salat berjamaah yang pertama fardu ain, yaitu salat berjamaah pada salat Jumat itu wajib bagi setiap orang. Yang kedua, fardu kifayah. Tadi sebagaimana yang kita bahas, fardu kifayah artinya jika satu kampung 2 orang saja adalah melaksanakan salat berjamaah, imam dan makmum sudah cukup. Satu kampung tidak dosa semuanya. Tapi kalau satu kampung tidak ada salat berjamaah, di sini ada hadis Nabi Muhammad SAW. Apa kata Nabi? Ma min thalathatin fi qaryatin aw badiyatin la tuqamu fihimul jamaah illa istahwadha alaihimus syaitan fa alika bil jamaah fa inna ma ya'kulu dhi'bu minal ghanamil ghasiyah. Nah, ini kata Nabi, tidaklah ada 3 orang di suatu kampung atau di suatu desa yang di dalamnya tidak dilaksanakan sholat Jumat. Artinya kalau ada suatu kampung, kalau ada suatu daerah, kalau ada suatu desa
hendak didirikan sholat Jumat, kata Nabi, kecuali hendak didirikan sholat berjamaah, bukan sholat Jumat, sholat berjamaah, maka istahwaza alaihimu syaitan. Mereka semua yang tinggal di situ dikuasai setan. Semuanya dalam kekuasaan setan, penduduk kampung itu. Kemudian apa kata Nabi? Fa'alaika bil jamaah. Maka hendaknya kamu sholat berjamaah, kata Nabi. Fa inna ma ya'kulu dhi'bu minal ghanam minal ghasiyah. Karena sesungguhnya serigala itu makan kambing yang lagi sendirian. Kalau kambingnya lagi ramai-ramai, serigala takut mau makannya. Artinya orang kalau sholat berjamaah ramai-ramai itu dia akan selamat. Yang sholat sendirian itu tidak akan selamat. Seperti kambing kalau sendirian, kata Nabi, bisa dimakan serigala. Tapi kalau kambing ramai-ramai, selamat, serigala takut. Nah begitulah ibarat sholat berjamaah itu akan membuat orang yang melakukannya bisa selamat. Itu yang kedua, hukumnya fardhu kifayah. Yang ketiga, mandubah. Sholat berjamaah hukumnya sunnah. Kapan? Fin nawafil allati tushra'u fiha al-jamaah. Yaitu hukum sholat berjamaah sunnah pada sholat-sholat sunnah yang disunnahkan berjamaah. Apa itu? Kal-aidain, seperti sholat Idul Fitri, Idul Adha. Nah, itu kan disunnahkan berjamaah. Wal istisqa, seperti sholat istisqa, sholat minta hujan. Banyak kan sholat gerhana matahari, sholat gerhana bulan, sholat tarawih, sholat witir di bulan Ramadan. Nah itu kan sholat sunnah yang dianjurkan untuk berjamaah, maka sunnah. Begitu juga wa jama'atin nisa, sholat berjamaah bagi perempuan hukumnya sunnah. Kalau bagi laki-laki tadi fardhu kifayah ya? Bagi perempuan hukumnya sunnah. Yang keempat, mubaha. Hukum sholat berjamaah yang keempat, mubaha. Fin nawafil allati la tushra' fiha al-jamaah. Mubah artinya dilakukan boleh, tak dilakukan pun boleh. Dilakukan tak berpahala, ditinggalkan tak berdosa. Mubah. Apa itu? Sholat berjamaah pada sholat sunnah yang tidak dianjurkan berjamaah. Kadduha warrawatib, seperti sholat duha, sholat qobliyah ba'diyah, sholat tahajud, sholat witir di selain bulan Ramadan. Itu kalau dilaksanakan berjamaah, sholatnya sunnah, berjamaahnya mubah. Jadi kalau ada misalnya kadang-kadang di sekolah-sekolah itu biasanya gurunya ketika jam istirahat pagi dikumpulkan murid-murid di musola sekolah, diajak sholat duha berjamaah. Gimana hukumnya? Sholat duhanya sunnah, berjamaahnya mubah. Berjamaah boleh, tak berjamaah boleh. Nah, itu sholat sunnah yang tidak disunnahkan berjamaah, nah, itu hukumnya mubah. Kemudian, jadi mubah kan begitu hukumnya. Mubah dikerjakan tidak berpahala, ditinggalkan tidak dosa. Tapi yang sholat duha berjamaah, insya Allah dia dapat pahala dari sholat duhanya, dia dapat. Dari berjamaahnya dia tidak dapat. Dia tidak dapat pahala berjamaahnya, tidak. Dia dapat pahalanya dari sholat duhanya. Nah, itu perbuatan mubah, dikerjakan tidak apa-apa, ditinggalkan tidak apa-apa. Saya ingatkan lagi, saya sering ulangi, kita ini setiap hari banyak perbuatan mubah. Jangan sampai perbuatan mubah tak bernilai ibadah. Nanti ada penyesalan di akhirah. Perbuatan mubah setiap hari yang berlalu di hadapan kita nih mungkin sekitar 7-8 jam, bisa lebih. Kita tidur sehari mungkin 6-7-8 jam. Itu mubah. Tidur boleh, tak tidur boleh. Kita makan sehari mungkin setengah jam, mandi mungkin 1 jam, minum, buang air, kalau dihitung mungkin 8 jam kira-kira 8 jam. Kalau umur kita 60 tahun, 20 tahun tuh habis umur kita. 8 jam kan kalau dibagi 24 jam, kalau dibagi 3 kan 8 jam. Berarti sepertiga dari umur. Kalau umur kita 60 berarti 20 tahun. 20 tahun umur kita itu untuk makan, minum, mandi, buang air, tidur. 20 tahun. Sisa 40 tahun. 40 tahun ini belum warung kopi, belum ngobrol,
bukan ibadah semuanya nih. 20 tahun saja untuk makan, minum, buang air, tidur, mandi dan lain-lain. Makanya itu perbuatan mubah. Saya ingatkan lagi untuk diri saya dan hadirin hadirat. Ini 20 tahun sebelum kita nyesal nanti di akhirat. Jangan lupa setiap kita mau lakukannya, niatkan untuk ibadah. Sebelum tidur niat, jangan lupa niat sebelum tidur. Saya niat tidur agar besok kuat untuk ibadah. Nah, ibadah kan macam-macam. Tahajud ibadah, salat sunnah qabliyah subuh ibadah, subuh berjamaah ibadah, cari nafkah untuk anak istri ibadah, ngabdi sama orang tua ibadah. Niat aja. Saya sebelum tidur saya niat tidur agar kuat untuk ibadah dan seperti niat orang-orang soleh. Itu jangan lupa. Dan seperti niat orang-orang soleh. Kenapa? Karena orang soleh niatnya lebih banyak dari kita. Masukkan niat kita bersama niat orang-orang soleh. Tidur kita 6-7 jam, malaikat nyatat pahala. Tidurnya tidak sia-sia. Bangun pagi mandi, ketika air kena ke badan, niat, saya niat mandi agar kuat untuk ibadah. Mandinya dapat pahala. Maaf-maaf buang air, niat sebelum duduk, niat, saya niat buang air agar saya sehat, segar, kuat untuk ibadah. Buang air ini dapat pahala. Makan, saya niat makan kuat untuk ibadah. Makan dapat pahala. Minum kuat untuk ibadah. Minum dapat pahala. Dan ingat, niatkan untuk kuat ibadah dan seperti niat orang-orang soleh, sehingga semua gerak-gerik kita ada nilai kebaikan dari Allah SWT. Makanya orang-orang soleh itu setiap gerak-geriknya pahala semua. Karena apa? Karena niat yang baik. Makanya ada orang kayak-kayaknya dia tidak berbuat baik, tapi nilainya kebaikan dari Allah karena niat yang baik tersebut. Terutama tidur lah. Tidur kita ini banyak makan waktu kan. Minimal mungkin 6 jam sehari tidur. Kadang-kadang sampai 8 jam. Itu jangan sampai tidak niat. Sia-sia nanti. Dalam kitab Zubat disebutkan wa khussa ma yubahu bistiwa'i al-fi'li wat tarki 'ala sawa'i lakin idza nawa bi aklihi al-quwa li ta'atillahi lahu ma qad nawa. Perbuatan mubah itu sama, dikerjakan ditinggalkan sama. Tapi kalau niat dengan makan atau minum atau mandi atau tidur dan lain-lain perbuatan mubah li ta'atillah, untuk taat kepada Allah, lahu ma qad nawa, dia akan mendapatkan sesuai apa yang dia niatkan. Begitu disebutkan dalam kitab Zubat. Itu mubah. Hukum solat berjamaah yang keempat adalah mubah. Yang kelima, khilaful aula. Khilaful aula ini artinya lebih baik jangan solat berjamaah. Lebih baik jangan solat sama dia. Kapan itu? Lebih baik jangan. Iza kanat solatul imam adaan wal ma'mum qadhaan wa kadzalikal aksu. Jika solatnya imam adaan, makmumnya qadhaan. Makmumnya mengganti solat, dianya solat adaan, maka lebih baik cari imam lain ya. Lebih baik cari imam yang lain. Atau sebaliknya, imamnya adaan, seperti kita nih solat adaan, makmumnya qadhaan. Gimana? Lebih baik makmumnya cari sama-sama imam yang qadhaan. Tapi kalau dia solat tetap sah solatnya, cuman lebih baik cari yang sama, adaan sama adaan, qadhaan sama qadhaan. Paham ya? Adaan tuh sama-sama melaksanakan pada waktunya, qadhaan mengganti solat. Kemudian yang keenam, makruha. Hukum solat berjamaah makruh. Idza kana al-imamu fasiqan aw mubtadi'an. Jika imamnya seorang yang imamnya orang jahat, orang fasik itu artinya kebalikan orang adil, soleh. Imamnya orang fasik, maka kita jadi makmum dia, solat jamaah kita hukumnya makruh. Bukan wajib, bukan sunnah, bukan fardu kifayah, malah jatuhnya makruh. Kalau imamnya orang yang fasik atau mubtadi'an, imam yang dia itu ahli bid'ah. Bid'ah yang tidak sampai membuat dia kafir, yang sampai menjadikan orang kafir. Apa contohnya? Ahmadiyah. Itu bid'ah yang menjadikan penganutnya keluar dari Islam. Kenapa? Meyakini ada nabi setelah Nabi Muhammad. Kan kafir itu. Tapi kalau dia ahli bid'ah, tapi bid'ahnya tidak sampai membuat dia kafir, nah kita jadi makmum dia, solatnya kita makruh. Jadi makruh bermakmum, kita menjadi makmum kepada imam yang orang fasik, orang jahat, atau dia ahli bid'ah.
Kemudian yang ketujuh, haram ma'asihah. Haram ma'asihah. Yang ketujuh, haram. Solat berjamaah hukumnya haram. Solatnya sah, cuman dapat dosa. Solatnya sah, tapi dosa. Haram, sah, tapi dosa. Kapan itu? Iza kanat fi ardin maghsubah. Jika dia solat di tempat orang tanpa izin. Solat di rumah orang tanpa izin yang punya rumah. Solat di tanah orang tanpa izin sama yang punya tanah. Itu solat berjamaahnya haram hukumnya. Baik dia solat sendiri atau solat berjamaah, hukum solatnya haram. Cuman solatnya sah, gugur kewajibannya, gugur, cuman dosa. Kenapa? Solat di tanah orang tanpa izin. Kemudian ada lagi haram dan tidak sah. Kalau tadi haram tapi sah, ini haram dan tidak sah. Kapan itu? Idza ikhtalafa nadhmus shalah. Jika solat imam dan makmum berbeda tata caranya. Contoh, imam solat jenazah, makmum solat wajib, tidak sah. Kenapa? Solat jenazah tak pakai takbir, tak pakai rukuk sujud, sedangkan makmum kan rukuk sujud. Itu solatnya sudah haram dan tidak sah lagi, dosa dan tidak sah. Atau imamnya sujud tilawah, makmum solat yang pakai rukuk sujud, tidak sah. Atau imamnya sujud syukur, makmum solat biasa yang pakai rukuk sujud, juga tidak sah solatnya. Jadi solatnya harus sama gerak-geriknya. Ada berdiri, ruku, i'tidal, sujud dan seterusnya. Walaupun solatnya beda, yang penting tata caranya sama. Apa maksudnya? Solat beda, tata cara sama. Maksudnya imam solat zuhur, makmum solat asar, boleh. Imam solat zuhur, makmum solat asar, boleh. Gimana contohnya tuh? Imam solat zuhur, makmum solat asar. Misalnya makmumnya solat jamak, makmumnya musafir, solat jamak. Ketika dia udah sholat zuhur, salam. Kan orang kalau musafir 89 kilo atau lebih kan boleh 2 rakaat. Jamak mengumpulkan sholat, boleh gosor kan meringkas sholat. Ada orang musafir, dia sudah sholat zuhur 2 rakaat, salam. Dia mau ikut lagi. Imam, nih saya kasih contoh. Dia sholat nih, habis dia sholat 2 rakaat, dia mau sholat asar. Makmumnya sholat zuhur, imamnya sholat zuhur, dia ikut. Dia mau sholat asar nih, imam sholat zuhur, boleh. Kenapa? Tata cara sholatnya sama. Nah, cuman yang tidak boleh, kalau imamnya sholatnya sempurna, makmumnya sholat gosor, itu yang tidak boleh. Imam sholat 4 rakaat, makmumnya meringkas sholat 2 rakaat, tidak boleh sholatnya. Walaupun udah terakhir, imamnya udah tahiyat akhir dah, tasyahud akhir. Makmum masuk, makmumnya mau sholat 2 rakaat, padahal imamnya sholatnya 4 rakaat. Walaupun udah tahiyat akhir, tidak boleh dia jadi makmum. Kenapa? Karena imam sholatnya sempurna, makmum sholatnya diringkas. Tapi kalau dibalik, makmumnya sholatnya imam sholatnya diringkas. Imamnya musafir misalnya, imam musafir, sholatnya 2 rakaat. Kita makmum sholatnya sempurna 4 rakaat, boleh enggak? Boleh. Nanti imam itu 2 rakaat salam, kita tambah lagi 2 rakaat, itu boleh. Misal kita pergi ke suatu masjid, ada musafir sholat 2 rakaat di salam, kita jadi makmumnya, kita sholat 4 rakaat, boleh. Dia salam, kita tambah lagi 2 rakaat. Nah, jadi kembali kepada kajian, kalau sholat imam dan makmum tata caranya sama, tetap boleh walaupun sholatnya beda. Misal tadi ada orang terlambat datang nanti nih, orang udah selesai sholat isya, habis itu sholat sunnah ba'diyah isya, kan? Sholat sunnah ba'diyah isya. Ini orang datang, dia lihat ada orang sholat, dicolet sama dia.
Dia tahukah itu orang sholat sunnah atau dia tidak tahu? Dia kira ini, oh ini mungkin orang sholat isya. Atau walaupun dia tahu, ini orang sholat sunnah ba'da isya, ini orang udah bubar dah, pasti dia sholat sunnah ba'da isya. Tahu dia orang itu sholat sunnah ba'da isya, dia ikut sholat isya berjamaah, dia ikut sholat isya biar dia dapat pahala berjamaah. Boleh tak? Boleh. Ustaz, beb, sholat isya kan 2 rakaat, sholat sunnah ba'da isya kan 2 rakaat. Ana sholat isya 4 rakaat, bagaimana? Ya dia salam tambah ya 2 rakaat. Gitu caranya. Nah, jadi ketika kita terlambat datang ke masjid, orang udah sholat berjamaah udah selesai, tahu-tahu ada orang sholat sunnah ba'diyah 2 rakaat, kita ikut dia sholat belakang ya, pelan-pelan sholat, jangan kuat-kuat amat. Karena ada kejadian orang buka bunga apa nih, iya di Pontianak, kuat dia mungkin tak tahu sholat ngelamun atau gimana, terlalu kuat dia, gini langsung, batal lah sholatnya. Refleks, orang kalau punya silat kan refleks itu. Kadang-kadang kalau kita sekiranya tidak perlu colet, tidak usah dicolet. Kira-kira kalau kita berdiri di sampingnya, apalagi kalau kita tahu ini orang punya ilmu nih, orang punya ilmu, dan kita tahu kalau kita berada di samping dia, dia tahu pasti kita mau ikut sholat berjamaah. Tidak perlu kita colet. Misal nih, ada orang sholat, kita tahu dia punya ilmu, cukup kita berdiri di samping dia, kita besarkan suara Allah, tahu dah dia, berarti kita ngikut dia gitu. Apa tujuannya biar dia tahu kita ngikut dia itu? Apa tujuannya? Biar dia niat menjadi imam. Walaupun dia tidak wajib niat jadi imam, itu tidak wajib. Cuma sayang kalau dia tidak niat menjadi imam, dia tidak dapat pahala berjamaah. Nah contoh nih, saya sholat nih, beliau masuk belakang saya jadi makmum, saya tidak niat jadi imam, tetap saya sholat. Sah tak sholat saya? Sah. Tapi kalau saya niat jadi imam, macam mana niatnya? Lintaskannya dalam hati, saya niat jadi imam, itu aja. Saya niat jadi imam dalam hati, udah. Nah ketika saya lintaskan dalam hati saya niat jadi imam. Nah pada saat itu solat saya berubah menjadi berjamaah, dan saya pun mendapat pahala berjamaah. Nah itu faedahnya yang mengikuti ini, memberitahu orang yang diikutinya bahwasanya dia mau menjadi makmumnya. Itu faedahnya, agar dia ini merubah niatnya menjadi imam, agar dapat pahala berjamaah, walaupun tidak harus merubah niat. Kalau dia tidak merubah niat menjadi imam, tidak dapat pahala jamaah. Kalau dia niat menjadi imam, dapat pahala jamaah. Paham nih ya? Paham. Saya kasih contoh. Beliau udah selesai sholat isya, kemudian sholat ba'diyah isya. Saya datang terlambat. Saya tahu nih beliau sholat ba'diyah isya, ataupun saya tidak tahu beliau mau sholat isya ke atau ba'diyah isya, terserah. Yang penting sholatnya pakai ruku, pakai sujud, sama. Saya ikut. Saya sholat isya 2 rakaat, beliau salam, saya lanjut tambah 2 rakaat. Boleh tak? Boleh. Kenapa? Tata cara sholatnya sama, walaupun jenis sholatnya beda, itu boleh. Naam, wallahu a'lam bishawab. Kita dengarkan azan dulu. Nanti pertanyaan, Pak. Kita dengarkan azan dulu.